Jika aku bisa memilih, aku ingin tidak dilahirkan ke dunia ini. Kalau bertemu dengan lelaki seperti Yoga, hidupku hancur. Aku terbuang dari keluarga, ulah rasa cinta padanya. Dan video hubungan kami memakai seragam tersebar di dunia maya. Aku sangat malu. Aku sangat menyesal. Siang itu, plak, plak. Dasar anak tidak tahu malu. Kamu mencoreng nama keluarga. Pergi. Aku diam, meneteskan air mata. Badanku gemetar, ketakutan. Ayah menamparku berulang kali karena video hubungan dengan Yoga tersebar di dunia maya. Ampun, ayah. Aku memegang kaki ayah, tetapi saat itu juga ayah mendorong tubuhku hingga jauh darinya. Kamu membuat kami malu, Mia. Kamu tahu, ayahmu ketua RT, ibu juga guru mengaji. Apa kata orang-orang? Kami sangat malu, ucap ibu di sela tangis. Setelah berkata, ibuku kesakitan memegang dada, lalu pingsan. Ibu, aku mendekati ibu, tergeletak di lantai. Jangan sentuh ibu. Kak Gilang menarik tanganku agar aku jauh dari ibu. Ampun, Kak. Ampun. Permohonanku karena tidak kuasa untuk melawan. Pergi kamu dari sini. Cari pacarmu itu. Kak Gilang melempar tas yang berisi bajuku keluar hingga berserakan di tanah. Ayah, tolong jangan usir aku. Ayah, pintaku memohon. Mulai hari ini, kamu bukan anakku, teriak ayah dengan muka merah. Pergi dari sini. Kak Gilang mendorongku hingga aku keluar dari pintu. Prak, pintu dibanting hingga tertutup. Seketika, aku mencoba membuka pintu, tapi percuma. Kak Gilang menguncinya. Ibu. Aku melihat ke jendela kaca. Ibu diangkat ke kamar dan belum sadarkan diri. Mendengar keributan, para tetangga ikut menyaksikan. Aku tidak bisa membela diri. Semua salahku. Seharusnya aku belajar di sekolah, tapi aku malah bolos dan memadu kasih dengan Yoga. Dan semua itu kami lakukan di tepi sungai belakang sekolah. Dengan isak tangis, aku memungut semua bajuku dan memasukkannya ke dalam tas. Aku jadi tontonan tetangga saat diriku terusir dari rumah. Aku melangkah dalam kesedihan dan penyesalan yang teramat dalam. Hanya bermodal 30.000 di sakuku. Aku tidak tahu bagaimana aku mengisi perut seandainya uangku habis. Aku menghubungi Yoga, tapi panggilan ponselku tidak dijawab. Aku mengirim WA dan hanya dibaca saja. Rasanya aku terpuruk. Saat ini aku butuh Yoga, tapi dia seperti menghindar setelah video kami tersebar. Tanpa terpikir panjang, aku menuju ke rumah Yoga. Rumah orang tua Yoga ada di ujung gang sempit. Aku sudah berulang kali ke rumahnya. Siang hari rumah itu sepi karena ayahnya bekerja pulang malam. Yang aku tahu, ayah Yoga bekerja sebagai sopir, sedangkan ibunya sudah lama meninggal. Tok, 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 tok. Yoga, Yoga. Tok, tok, tok. Yoga, ini aku Mia. Aku memanggil Yoga sambil mengetok pintu rumahnya. Tapi tidak ada sahutan. Kulihat ke jendela kaca. Rumah itu terlihat sepi, tidak ada orang. Badanku lemas, menangis. Duduk di teras rumah Yoga. Tidak ada tempat tujuan. Aku harus bertemu Yoga. Dia harus bertanggung jawab.
Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku. Batinku menangis. Penyesalan ini tidak ada gunanya. Aku meninggalkan rumah. Setelah membuat aib keluarga, ibu pingsan. Aku takut jantung ibu kumat dan akan berakhir fatal. Duduk sambil menangis. Air mata penyesalan tiada gunanya. Nasi sudah menjadi bubur. Kamu siapa? Seorang bapak-bapak datang. Aku langsung berdiri sambil menyeka air mata. Tasku masih terletak di lantai teras. Aku Mia. Aku mau mencari Yoga, Om, jawabku. Yoga siang ini jarang di rumah. Sebaiknya datang besok saja, ucap Om itu sambil membuka kunci pintu. Om, ayah dari Yoga, tanyaku. Iya, kenapa? Dia menatapku sekilas. Aku diusir dari rumah. Aku, tangisku pecah, menceritakan apa yang kualami hari ini. Aku tidak tahu mengadu kemana. Teman-temanku pasti menolak karena aibku. Yoga. Anak ini bikin ulah saja, geram ayahnya. Ayo masuk dulu, istirahatlah di kamar Yoga. Nanti setelah dia pulang akan aku marahi, sambung ayah Yoga. Aku masuk ke rumahnya. Rumah ini terlihat kotor karena tidak ada perempuan yang menghuni di rumah ini. Aku juga sering memadu dengan Yoga. Entah berapa kali dosa itu kami lakukan. Kalau mau makan, di dapur ada telur dan mie instan. Aku tidak bisa masak. Oh ya, namamu siapa tadi? Aku Mia, Om, jawabku. Sudah berapa lama kalian pacaran? Tanya ayah Yoga sambil menyalakan rokok. Dari kelas 1 SMA, Om, jawabku. Posisi kami duduk di kursi tamu yang berhadapan. Boleh aku lihat video kalian? Aku ingin tahu apakah betul yang kamu ceritakan. Aku kirim ke WA Om aja, jawabku. Awalnya aku malu karena ayah Yoga juga menyaksikan adegan kami. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak mau dibilang pembohong. Ini nomor WA aku. Ayah Yoga menyodorkan ponselnya. Aku menerima ponsel itu. Kulihat ada nomor di layar ponsel. Aku menyalin dan menyimpan nomor ponsel ayah Yoga. Sudah aku kirim, Om, ucapku. Setelah mengirim videoku bersama Yoga. Oke, nanti aku lihat. Sekarang aku istirahat dulu. Anggap saja rumah sendiri. Ayah Yoga berlalu masuk ke kamarnya. Aku istirahat di kamar Yoga. Kemana dia? Yang aku tahu, jika malam hari dia ikut balapan liar. Tidak beberapa lama kemudian, pintu kamar dibuka dari luar. Aku langsung bangkit dan duduk di tepi ranjang. Kulihat ayah Yoga berdiri di ambang pintu menatapku. Melihat ayah Yoga di ambang pintu kamar, aku merasa tidak enak. Matanya merah, menatapku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ada apa, Om? Tanyaku sedikit gugup. Dia diam dan terus menatapku. Seketika, kakinya mencoba melangkah masuk ke kamar. Tapi terhenti karena mendengar suara motor Yoga di depan rumah. Suara knalpot motor itu sangat bising. Aku juga sangat mengenal suara motor itu. Itu Yoga datang, ucap ayah Yoga. Lalu dia berlalu membalikkan badan menjauh. Aku langsung bangkit dan melangkah ke ruang tengah tamu. Yoga, panggilku. Saat Yoga masuk dan meletakkan kunci motornya di atas meja. Mia, kamu kenapa di sini? Yoga terkejut melihatku.
Aku diusir dari rumah yoga. Aku tidak tahu harus kemana. Tangisku pecah seketika. Duduk kamu, tidak ayah yoga kepadanya. Suara ayah yoga terdengar sangat tegas. Iya, ya, jawab yoga gugup, lalu duduk. Kamu sudah bikin malu. Sekarang kamu nikahi Mia, atau kamu mau masuk penjara pula dari perbuatanmu. Ayah yoga sangat marah. Tapi ya, aku belum sanggup membiayai hidup Mia. Aku masih sekolah, ayah, jawab yoga. Kamu mau masuk penjara? Sebentar lagi akan ada laporan tentang video kalian. Sebelum itu terjadi, sekarang kalian nikah. Biar ayah minta bantuan Pak RT mempercepat urusan ini. Baiklah ya, jawab yoga pelan. Ayah yoga meninggalkan rumah. Aku duduk di samping yoga. Dia terlihat panik dan tidak mau menatapku. Yoga, panggilku pelan. Sudahlah, kamu bisa bikinin aku mie telur. Perutku lapar. Bisa, tunggu di sini. Jawabku sedikit lega. Aku harus membiasakan diri melayani yoga. Sebentar lagi kami akan menikah. Aku tidak perlu takut hidup di luar, ada yoga di sisiku. Malamnya kami menikah secara siri. Pernikahan yang hanya dihadiri beberapa tetangga terdekat. Ayah yoga bilang ke tetangga, ayahku sudah meninggal. Ini alasan agar aku bisa dinikahkan dengan yoga. Tidak ada persiapan dengan menjamu nasi bungkus untuk para tetangga. Aku resmi dinikahi yoga. Sekarang dia adalah suamiku. Setelah tetangga pulang, ayah yoga juga pergi kerja. Pekerjaan sopir sering membuatnya berhari-hari di luar daerah. Hanya aku dan yoga menghuni rumah kecil ini. Kamu mau kemana, Yok? Tanyaku, melihatnya memakai jaket. Aku mau pergi balap. Ini malam pertama kita setelah menikah. Kita sudah sering melakukannya, Mia. Ini bukan hal yang baru. Aku ikut. Tidak usah, di rumah aja. Kalau aku menang, kamu pasti ku beri uang. Aku ikut. Aku bosan sendirian di rumah. Yoga terpana sesaat. Entah apa yang dipikirkannya. Lalu berkata, siap-siap, dandan yang cantik. Tapi ingat, jangan bilang kita suami istri. Aku malu menikah muda. Aku menganggukkan kepala, menjawab, aku sangat senang yoga mengajakku malam ini. Aku tidak pernah ikut menonton yoga balapan dulunya. Ibu ayah melarangku keluar malam. Itulah siang hari di saat jam sekolah aku memadu dengan yoga. Itu pun tanpa sepengetahuan orang tuaku. Kita sampai. Kamu tunggu aku. Duduk di sana, ucap yoga, menunjuk di sudut lapangan. Di belakang lapangan ada bekas bangunan terbakar. Iya, jawabku, lalu turun dari motor dan melangkah ke sudut lapangan. Aku duduk di sebuah batu besar. Sementara itu, semua yang melihat kedatanganku dengan yoga berbisik-bisik dan ada menatap miring. Tidak sedikit juga aku digoda cowok-cowok yang duduk di motor. Bawa cewek dari mana, Yok? Cantik juga, ucap teman yoga yang belum aku kenal. Aku bisa mendengar percakapan mereka karena tidak jauh di depanku. Sudahlah, ayo kita mulai. Di tengah depan para pembalap ada seorang cewek cantik berpakaian seksi memegang sapu tangan. Saat sapu tangan itu dilemparnya ke atas, semua para pembalap langsung melaju motornya sekencang mungkin. Balapan ini sudah dimulai. Sorak penonton membuat suasana meriah.
Di sudut lapangan juga, kulihat sepasang kekasih sedang berciuman tanpa malu ditonton yang lain. Sepertinya ini sudah biasa. Hanya aku saja dulunya yang sembunyi-sembunyi melakukannya dengan yoga. "Hai, aku Jack. Namamu siapa?" tanya seorang cowok menghampiriku. Dia mengulurkan tangan, ingin bersalaman. Kulihat hidung dan telinganya ditindik dan kaki tangannya dipenuhi tato. "Aku Mia," jawabku, menerima uluran tangannya. "Pacar yoga?" tanyanya. "Iya," jawabku, karena masih ingat yoga melarangku memberitahu status kami suami istri. "Oh, mau?" Dia menyodorkan rokok yang baru dihisapnya. "Aku tidak merokok," tolakku. Dia tersenyum sungging, lalu menghisap lagi rokok, dan dia seperti terlena dengan hembusan asap rokok itu. Di sini ceweknya berbaju mini, celana pendek yang hampir menyamai celana dalam. Baju ketat tidak berlengan, bahkan ada tato di paha mereka. Hanya aku yang memakai celana jeans panjang dan baju kaos oblong. Aku tetap duduk menunggu yoga. Seorang penonton menyambut kedatangan para pembalap. Kali ini aku belum melihat yoga. Aku berdiri melihat satu persatu motor yang datang, tapi yoga belum juga muncul. Setelah para pembalap hampir semuanya masuk ke lapangan, baru aku melihat yoga. Saat dia sudah memarkir motornya, aku langsung menghampirinya. "Yoga," panggilku setelah berdiri di sampingnya. Yoga membuka helm, wajahnya kusut seperti kesal. "Aku kalah," ucap yoga. Jadi itu yang membuatnya kesal. Pertanyaanku sudah terjawab. "Sabar Yok, kita pulang yuk," ajakku, karena merasa asing lama-lama di sini. "Entar," jawab yoga. Dia turun dari motor, lalu menghampiri 3 orang pembalap lainnya. Aku tetap berdiri menatap mereka. Kulihat yoga berbisik dengan salah satu pembalap. Tidak lama kemudian, yoga menghampiriku. "Mia, kamu punya uang 500.000? tanya yoga. "Tidak, uangku hanya ada 25.000. 5.000 sudah kugunakan ongkos angkot ke rumahmu. Mana cukup." "Sial, uang yang diberikan ayah untuk makan 3 hari sudah kutaruhkan. Ayah pulang 3 hari lagi. Bisa kelaparan kita karena beras juga habis," keluh yoga. "Kenapa kamu taruhkan? Terus gimana sekarang? Kamu mau melakukan sesuatu? Hanya sebentar kok. Kita juga bisa bawa pulang uang 200.000. "Maksudmu, Yok?" Aku tidak mengerti. "Lihat temanku itu." Yoga menunjuk temannya yang tadi berbisik dengannya. Dia membalas dengan melambaikan tangan padaku sambil merokok. "Kamu cukup melayaninya seperti yang sering kita lakukan di video," sambung yoga. "Kamu gila. Aku istrimu, Yok. Lagian aku tidak mau melakukan itu bersamanya," tolakku terkejut. "Mia, kali ini aja kita tidak punya beras di rumah. Makan apa coba? Aku tidak ada pekerjaan. Lagian kita belajar yang putus sekolah akibat video itu." "Itu salahmu juga. Kamu merekamnya." "Aku tidak tahu kalau begini jadinya. Ponselku hilang saat balapan. Aku tidak tahu siapa yang menyebar video itu." "Antarkan aku pulang." "Mia sayang, ayolah, hanya sebentar aja. Kita butuh uang untuk makan. Lagian persediaan mie dan telur hampir habis. Kamu kan lihat sendiri di dapur." Kulihat teman yoga yang barusan ditunjuknya.
Dia menatapku. Aku tidak punya pilihan. Bisa kelaparan kami jika menunggu ayah Yoga pulang. Malam ini, di belakang bekas bangunan terbakar, di dekat lapangan ini, ku pasrahkan. Dicicipi teman Yoga. Aku tidak menginginkannya, tapi terpaksa. Enak juga. Nih bonus untukmu, ucap teman Yoga sambil melempar uang 100.000 ke tanah di depanku. Lalu dia memasang celananya berlalu meninggalkanku. Uang 100.000 itu kupungut sambil meneteskan air mata. Aku merasa sangat terhina. Malam ini aku sulit memejamkan mata. Aku teringat ibu. Ibu sakit, ulahku. Aku menyesal ibu. Maafkan aku ibu. Aku menangis di pembaringan. Pagi ini kuputuskan melihat ibu. Perasaanku tidak tenang dan rasa rindu ini semakin menjadi. Aku ingin pastikan ibu baik-baik saja, meskipun aku melihat ibu hanya dari jauh. Kamu tidak takut diusir lagi? Tanya Yoga. Matanya masih menatap ponsel. Aku lihat dari jauh dan sembunyi, jawabku. Kamu naik angkot aja. Suara motorku sangat bising, nanti malah menjadi pusat perhatian. Baiklah, aku sudah masak telur dadar dan mie goreng. Aku berangkat dulu. Aku naik angkot menuju rumah ibu. Aku memakai masker supaya wajahku tidak dikenali tetangga. Entah kenapa perasaanku semakin tidak enak memikirkan ibu. Sampai di dekat rumah, aku turun dari angkot. Sedikit berjalan, aku hampir di depan rumah. Aku sengaja turun agak jauh agar tidak terlihat, dan mataku melihat tetangga memenuhi teras rumah. Ada bendera hitam kematian. Siapa yang meninggal? Batinku. Aku gemetar, memberanikan diri. Aku masuk ke rumah. Sampai di ambang pintu, kulihat ibu terbaring kaku. Kulihat ayah dan Kak Gilang bersedih, berusaha menyeka air mata agar tidak tumpah. Ibu, teriakku mendekati mayat ibu. Pergi kamu. Kak Gilang menarik tanganku agar menjauhi mayat ibu. Biarkan aku di dekat ibu, Kak, tangisku. Kamu bukan anakku. Pergi. Ayah juga mengusirku. Ayah, maafkan aku. Aku bersimpu di depan ayah. Ayah diam, memalingkan wajah. Keluar. Kak Gilang menyeret dan mendorongku hingga ke halaman rumah. Sabar, Lang. Ini hari kematian ibumu, ucap seorang tetangga menenangkan. Ibuku mati gara-gara kamu. Puas kamu. Kak Gilang masih marah, melotot dan menunjukku. Biarkan aku melihat ibu, Kak. Aku mohon. Pergi. Kamu hanya akan mengotori pemakaman ibu. Aku terpaksa meninggalkan rumah. Ingin di dekat ibu, tapi tidak bisa. Aku berdiri di kejauhan sambil menangis. Saat mayat ibu dibawa ke kuburan, aku mengikuti diam-diam. Dengan tangis dan kesedihan paling besar, kulihat mayat ibu berbalut kain kafan dimasukkan ke lubang lahat. Ibu, ibu, teriakku, duduk di tanah pemakaman yang jauh dari kuburan ibu. Setelah para pelayat meninggalkan kuburan ibu, ayah dan Kak Gilang juga sudah pergi. Aku mendekati gundukan tanah yang masih basah dan bertaburkan bunga. Aku menangis, memohon maaf atas kesalahanku. Aku salah, aku menyesal. Ibu, aku meninggalkan pemakaman ibu.
Rasanya duniaku hancur. Aku merasa sangat bersalah akibat perbuatanku. Sakit jantung ibu kambuh hingga meninggal dunia. "Kamu sudah pulang, Mia?" tanya Yoga saat aku masuk ke rumah. "Yoga, ibuku meninggal," ucapku di sela tangis. "Sudah, jangan menangis. Ibuku juga sudah meninggal. Besok kesedihanmu juga hilang. Ayo duduk." Aku duduk di samping Yoga. Yoga menuangkan air ke gelas, lalu dia mengeluarkan 2 pil dari sakunya. "Ini, minumlah." Yoga menyodorkan 2 pil dan segelas air itu padaku. "Ini obat apa, Yoga?" tanyaku sambil menerimanya. "Itu bisa bikin kamu tenang. Ayo minum." Sedikit ragu, akhirnya aku minum pil itu. Tidak beberapa lama kemudian, aku merasa gelisah, meningkat. Aku seperti terhipnotis, ingin berhubungan dengan laki-laki. Dan ini pertama kali aku rasakan sangat berbeda. "Yoga, aku mau." Aku menarik tangan Yoga, ingin masuk ke kamar. Yoga tersenyum. Dia mengikuti ajakanku ke kamar. Setelah pintu kamarku buka, aku melihat 4 teman Yoga berbaring dan duduk santai di tempat tidur. "Yoga, mereka ngapain di kamar kita?" tanyaku. "Masih dalam," yang sangat menggebu. "Itu temanku, layani mereka," kata Yoga. Kulihat mereka semua tersenyum jahat menatapku. Hembusan asap rokok memenuhi udara kamar. Dan saat itu juga tanganku ditarik salah seorang teman Yoga dan mereka membuka bajuku. Aku antara melawan dan tidak. Hati kecilku menolak, tapi keinginan semakin sulit ku kontrol. Ada apa denganku? Obat apa yang diberikan Yoga? Tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur pulas. Saat aku membuka mata, kulihat tubuhku tidak tertutup baju atau selimut. Aku bangkit dan duduk di tepi ranjang. Badanku terasa nyeri. Tenagaku seperti terkuras banyak. Banyak debu dan putung rokok berserakan di lantai. Begitu juga dengan bajuku juga berserak di lantai. Sakit, gumamku sambil mencoba berdiri. Ku ambil bajuku yang berserakan di lantai. Ku pakai baju itu, lalu berdiri di depan cermin. Sakit, di tepi bibirku lebam. Pahaku seperti banyak sundutan rokok dan jejaknya banyak, memenuhi kedua paha dan punggungku. Lenganku juga biru-biru. Untuk melangkah, kedua tulang pahaku terasa sakit. Buang air kecil sangat. Aku teringat 4 teman Yoga menyicipi, bergantian, dan juga melakukan kekerasan fisik hingga aku tidak sadarkan diri. Menangis, hanya itu yang bisa kulakukan. Lelaki yang kupercaya menjualku, meskipun status kami sudah suami istri. Aku menyesal mengenalnya. Aku menyesal tidak mendengarkan nasihat ibu. Ayah dan ibu sudah menjaga dan mengajariku dengan baik. Setelah bertemu Yoga, semua ajaran itu hilang. Aku terpengaruh pergaulan bebas. Aku terpengaruh lelaki yang tidak bertanggung jawab. Hidupku hancur. Aku penyebab ibu meninggal. Tubuhku dijual suamiku. Aku tidak sanggup lagi untuk hidup. Semoga kisahku ini menjadi pelajaran bagi gadis lainnya. Mungkin pesan di kertas yang kutulis setelah ditemukan bersama mayatku akan mengungkap betapa penyesalanku atas apa yang kulakukan. Ayah, Kak Gilang,
Aku pergi menyusul ibu. Maafkan kesalahanku. Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Malamnya, mayat Mia ditemukan tergantung di kamar. Tubuhnya penuh dengan luka lebam dan sundutan rokok. Di atas tempat tidur ditemukan sepucuk surat. Dari surat tersebut diceritakan apa yang dialaminya, termasuk tubuhnya dijual Yoga, pil yang diminumnya, hingga terakhir tentang 4 orang teman Yoga yang mengeroyok di kamar. Polisi menangkap Yoga dan teman-temannya yang menyicipi tubuh Mia. Mereka langsung dipenjara tanpa perlawanan. Kematian Mia membuat ayah dan kakaknya bersedih. Meskipun sudah diusir, tapi hubungan darah tidak bisa dipungkiri. Saat mayat Mia dikuburkan, banyak masyarakat yang menyaksikan berita kematian Mia tersebar di surat kabar. Banyak yang menyalahkan atas kematian gadis cantik ini, dan di sekolah Mia terkenal gadis periang dan pintar meskipun sering bolos sekolah. Yoga tumbuh besar tanpa ibu. Ibunya meninggal saat dia masih balita. Ayah yang sibuk bekerja membuat dia hidup sesuai pemikirannya. Tidak ada arahan, lingkungan membuatnya salah jalan. Tamat. Semoga cerita ini ada hikmahnya. Hindari pergaulan bebas. Berpikirlah sebelum melakukan sesuatu.